Makanya kita membuat packaging yang benar-benar bisa, oh ini nih, sebelum orang ngelihat produknya sudah lihat packaging kita, oh ini nih jamu nih gitu, oh ini nih produk asli Jogja gitu. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Memang kelemahan online tuh kayak gitu, Pak. Jadi saya memang nggak memungkinkan. Jadi saya cenderung membuat produk itu yang lebih ke alangan menengah, maksudnya penggemar jamu tapi yang menengah ke bawah gitu loh ya. Jadi maksudnya kita bikin produk tuh yang untuk penggemar jamu yang pemula istilahnya kayak gitu. Jadi tujuannya untuk menghilangkan image bahwa jamu itu ya minuman orang tua gitu, simbah-simbah, jamu itu pahit, jamu itu nggak kekinian gitu. Karena kita sekarang membuat jamu itu dalam bentuk kerajangan, seperti produknya bisa ya. Nah ini nih, kita membuat jamu seperti, jadi salah satunya produk kita adalah Jaseruk ini. Produk yang kita buat itu sebenarnya sederhana, cuma dari beberapa simplisia kering seperti jahe, serai, dan jeruk itu kita kemas sedemikian rupa, jadi orang tuh rasa dari ini karena kita pengolahannya kan dengan oven, jadi rasanya ketika kebersihannya kita jaga, terus kualitasnya juga kita jaga, kadar air yang ada di dalamnya kita jaga, sehingga ketika minuman ini dikonsumsi itu rasanya akan berbeda kalau kita membuat produk itu tanpa bahan bakunya itu tanpa standar, misalnya cuma kita beli dari pengepul terus langsung kita kemas gitu, kita masukin ke dalam plastik, itu rasanya akan beda. Nah kenapa kita concern ke jamu yang istilahnya untuk pemula, karena untuk menarik pasar kita harus cari tuh selahnya masyarakat milenial tuh gimana sih, atau langsung yang pahit, langsung yang, kalau image-nya jamu kan kalau pahit semakin manjur, sebenarnya sih itu ada ya, benar juga, cuma nggak bisa dong kita memaksakan lidah orang untuk bisa seperti kita gitu. Makanya kita membuat sediaan jamu yang sederhana. Terus yang kedua kayak misalnya produk ini, minuman secang, kadang kalau kita cuma minum secang aja kan rasanya kan hambar gitu, kita modifikasi dengan gula, jadi cara pembuatannya pun, cara pengkonsumsiannya pun lebih mudah lagi. Kalau yang ini tinggal kita seduh sama air panas udah langsung bisa kita nikmati. Jadi pengen menggeser image bahwa ayo kita kembali ke minuman herbal daripada kita minum teh atau kopi, lebih bermanfaatan jamu dengan penyajian yang juga sama mudahnya gitu. Kita packaging hampir sering sekali berubah ya sebenarnya, karena berubahnya itu karena melihat kompetitor sih sebenarnya. Kalau kita pengen survive, pengen bertahan, kita juga harus belajar dengan kompetitor. Banyak sekali produk di retail modern itu kan yang packagingnya bagus, mau nggak mau kita harus paling nggak samalah dengan mereka, atau setidaknya produk kita lebih bagus dari mereka. Makanya kita membuat packaging yang benar-benar bisa, oh ini nih, sebelum orang ngelihat produknya sudah lihat packaging kita, oh ini nih jamu nih gitu, oh ini nih
produk asli Jogja gitu, atau oh ini nih punya nilai. Jadi telling produk di situ penting. Kayak misalnya kita punya produk masker nih, kita punya produk masker, tapi saya pingin kemasan itu juga nggak sekedar kemasan aja, tapi kemasan itu bisa menceritakan gimana produk ini, apa sih tujuan produk ini. Dari kemasan orang bisa lihat, oh ya udah menarik nih. Dari kemasan ini saya bisa bercerita bahwa masker ini nggak hanya cuma sekedar masker, kita memang pakai produk herbal untuk bahan bakunya, tapi kemasan kita ingin tetap bahwa ini adalah produk khas Jogja, image dari Jogja itu sendiri, dengan adanya ornamen batik di sini, terus ada ikon dari kota Jogja sendiri seperti Tugu Jogja, terus gunungan, becak gitu-gitu. Jadi orang ketika melihat produk ini, oh ini berarti produk Jogja, walaupun belum baca, cuma sekilas lihat packagingnya aja gitu. Untuk kalau sebelum pandemi itu kita rata-rata untuk produk minuman instan itu per hari kita produksi minimal 20 kilo itu per hari. Untuk minuman saset yang wedang uwuh, jaseruk, temeruk gitu-gitu, kita produksi per hari itu sekitar 200 pieces. Tapi karena pas waktu pandemi seperti ini, untuk kosmetiknya itu kita mengalami penurunan sih untuk produk kosmetiknya. Untuk jamu bisa dibilang ada penurunan tapi sedikit, jadi orang lebih mencari produk jamu sekarang gitu. Kalau untuk yang kosmetik, kapasitas kita memang belum begitu banyak karena kita baru dapat izin produksi kosmetik itu Oktober 2020, jadi kita baru berproses sekitar bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, nah 6 bulan lah kurang lebih. Setelah itu kena pandemi, jadi kita baru ya sedikit-sedikit lah produksinya. Jadi memang sangat pengaruh sekali karena kita memang produk kita banyak di retail modern gitu. Terus yang kedua, kita terpengaruh banget ketika di toko oleh-oleh, pusat toko oleh-oleh itu kan, karena memang wisatawan kan nggak ada, hampir dibilang turun lah, 80% turun, jadi omset kita juga ikut turun. Untuk yang online kita memang mengalami sedikit kenaikan sih, karena memang ada beberapa yang karena orang mungkin nggak mau keluar rumah, akhirnya mereka order lewat marketplace dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas efek pandemi itu sangat berpengaruh dengan produktivitas Sekar Jawi. Harapannya kan waktu pandemi ini banyak ya orang mencari produk jamu-jamuan gitu untuk meningkatkan imunitas gitu. Harapan saya jangan berhenti sampai di sini. Ayo kita sama-sama bangga dengan buatan Indonesia. Ketika UMKM itu bisa survive, mesti kan roda perekonomian nasional juga bisa berjalan. Kalau bukan masyarakat kita sendiri yang bangga dengan produk-produk dari UMKM, siapa lagi? Jangan sampai kita cuma jadi penonton aja di negeri sendiri. Kita jangan sampai dijajah secara ekonomi gitu. Dan harapan saya produk obat tradisional, produk jamu, kosmetik tradisional bisa mendunia, istilahnya dari kita nggak usah mimpi muluk-muluk bisa mendunia lah, setidaknya masyarakat Indonesia itu sendiri ayo bangga dengan tradisi nenek moyang yang sudah turun temurun, yang manfaatnya juga kita sudah tahu. Kenapa mesti malu, kenapa mesti nggak mau mengkonsumsi jamu-jamuan gitu. Teman-teman bisa memperoleh produk Sekar Jawi di showroom kami. Ini ada di Desa Peleman, RT 9, Kalirando, Kasihan, Bantul. Bisa juga hubungi WA admin kami di 0877 368 00066. Di IG
kita ada di Sekar Jawi Official IG. Untuk di marketplace kita ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk di toko offline kami ada beberapa di retail modern seperti di Transmart, Hypermart, dan Carrefour.